Pandemi COVID-19 mengharuskan pelajar di Indonesia menjalani kegiatan belajar mengajar dari rumah hingga pandemi berakhir. Agar anak-anak dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik, peran orang tua sebagai perpanjangan tangan guru di rumah menjadi kunci utama suksesnya program belajar jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan lamanya menimbulkan permasalahan bagi para siswa. Seperti rasa bosan, rindu dengan suasana sekolah, tugas yang menumpuk, hingga minimnya pengetahuan orang tua tentang pelajaran anak mereka. Saling komunikasi antara anak dan orang tua yang terjalin serta kesabaran saat membimbing anak saat belajar di rumah menjadi semangat tersendiri bagi mereka yang telah membatasi aktivitas di luar rumah. Sinergi orang tua dengan guru pengajar berdiskusi tentang perkembangan anak selama belajar daring juga menjadi salah satu cara agar pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana dengan baik. Ya, kira-kira seperti apa kiat sukses menjadi guru pendamping anak di rumah? Untuk membahasnya, kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Novita Tantri, selaku psikolog anak dan remaja, dan Ibu Cecilia Niken, selaku pegiat literasi. Halo, selamat pagi Ibu-Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Pagi. Pagi juga. Oke, saya mau ke Bu Niken dulu nih, selaku pegiat literasi yang mengajarkan anaknya di rumah. Selama kurang lebih hampir 6 bulan ini kan pasti tentu bukan hal yang mudah ya, terus harus mengawasi, mengevaluasi anak belajar secara jarak jauh atau secara daring. Lalu apa yang bisa dipelajari yang di-sharing kepada ibu-ibu rumah tangga lainnya, dan apa yang harus dievaluasi Bu saat mendampingi anak-anak belajar jarak jauh atau secara daring ini, Bu Niken? Ya. Oke, anak saya 2 ya Mas, anak saya kelas 4 SD dan 6 SD. Jadi memang peran nggak cuma seorang ibu, tapi bapak pun penting. Jadi jangan salah, bapak-bapak jangan cuma cari uang juga fokusnya ya. Jadi saya sama suami itu diskusi kalau malam biasanya, ini anak kenapa? Dan kami berdua belajar untuk mengenal anak kami, dia minatnya di mana. Makanya kalau ada satu pelajaran yang anak saya senang yang ini, terus dia males agak lama mengerjakan ini, kami agak maklum gitu. Jadi kami memang benar-benar harus kenal anak masing-masing gitu. Nah, dan selama 6 bulan ini saya memang mempunyai satu sistem yang mungkin bisa dilakukan juga oleh orang tua di rumah, di mana itu memudahkan kita gitu. Jadi kalau saya boleh kasih lihat, saya punya rekap nih, 2 anak saya tugasnya hari ini dapat pelajaran apa, tugasnya apa, terus dapat materi apa, due date-nya kapan, which is di situ kalau dia sudah selesai ngerjakan, saya tulis dan, kalau belum ya rekan saya tanya, jangan sampai lewat dari batas waktunya gitu. Itu sih sebenarnya trik yang saya buat selama ini, dari rekapan ini semua sudah memudahkan saya juga, sehingga saya dengan mudahnya lah berkomunikasi, kenapa ini belum dikerjakan, terus ada kendalanya di mana gitu. Dan memang pasti pada saat pelajaran baru, apalagi yang kelas 6 SD, anak saya yang pertama ini, saya sudah mulai lupa tuh pelajaran-pelajaran kelas 6 SD. Saya tanya teman, biasanya saya tanya di grup matematik, ini pecahan campuran apa, ini apa, terus perkembangbiakan IPA ini apa. Ya, saya cari beberapa sumber agar saya bisa ngajarin lagi ke anak saya, karena anak saya juga kalau nanya saya juga nggak tahu, ya sama-sama saya cari tahu aja. Anak saya juga cari di Google, saya cari di Google gitu. Selalu kita pecahkan bersama. Emang komunikasi sih yang paling penting di situ. Gitu. Jadi memang komunikasi antara anak dan juga para orang tua, kedua orang tua ini jadi terjalin baik. Ini sebenarnya momentum yang baik sebenarnya untuk lebih mengenal lagi anak kita selama belajar di sekolah, akhirnya dipindah ke rumah ya. Kita kan Mbak Novita. Yes. Mbak Novita, ini sebenarnya bagaimana momentum ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang tua, karena banyak juga ternyata mayoritas yang justru jadi mungkin stres di rumah karena bagaimana sulit untuk menguasai atau mengendalikan cara belajar anak yang ternyata mungkin tidak kita kenal selama di sekolah. Bagaimana Mbak Novita untuk bisa mengendalikan ini dan memanfaatkan momentum ini justru jadi momentum yang positif? Ya, bagus banget tuh Mbak Dika tadi mengatakan momentum ya. Ini berasa banget ya Mbak Niken ya, bahwa yang seperti dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap rumah adalah sekolah sekarang, setiap orang adalah guru. Dipaksa nih, mau tidak mau. Tapi kalau buat saya momentum ini, kita jadi mengenal anak-anak kita. Kalau dulu mungkin kita one size fits all. Jadi satu metode kita berikan kepada semua anak merata. Bahwa ternyata enggak loh. Bahwa ternyata one size fits one. Sama dengan kalau kita lihat, bukan hanya bisnis aja yang one size fits one. Nggak ada kan, kalau zaman dulu kita mungkin
pakai karet gitu ya, semuanya bisa cocok. Kalau sekarang nggak bisa yang massal-massal. Betul. One size fits one. Benar-benar setiap anak adalah unik dan berbeda. Waktunya mengenal anak-anak kita, waktunya menjadi guru, karena memang pendidik pertama dan terutama adalah orang tua. Saatnya kita kenal, wah karakter Tiara misalnya, tadi saya sempat bercakap-cakap dengan Tiara. Waktu ditanya lagi ngapain nak, lagi ulangan, apa? Bahasa Inggris dan matematika. Kamu lebih suka yang mana? Bahasa Inggris. Lalu saya bilang, iya betul, sama, tante juga sukanya bahasa Inggris. Tapi, jadi kita menangkan dulu hatinya. Tapi, jangan lupa loh, matematika juga penting. Karena matematika itu kita hadapi setiap hari dalam hidup kita. Kamu terima uang jajan, kamu harus berhitung. Kamu terima berapa, kamu spending berapa, yang mana keinginan, yang mana hanya sekedar yang mana sekedar keinginan dan yang mana yang kebutuhan. Jadi kalau buat saya, waktunya nih, bagaimana kita mengenal anak-anak kita, bagaimana kita memberikan narasi, cerita kepada anak-anak kita untuk diisi, yang nantinya mereka akan punya makna hidup. Ini saya bilang waktunya orang tua untuk mengisi anak-anak, bukan sekedar hanya pertanyaan seperti apa ya, bikin BAP polisi gitu ya, berita acara pemeriksaan, sudah bikin PR belum? Ulangannya dapat berapa? Kamu sudah kerjakan tugas yang mana? Gimana? Jadi one way communication. Saatnya mungkin mengenal mereka, kinestetika, cara belajarnya, dengan bergerakkah, dengan visualkah, dengan auditorikah. Saatnya mengenal sekarang, sehingga proses belajar mengajar juga fokusnya kepada resilient, mengajarkan daya juang kepada anak-anak yang nanti masuk pelan-pelan kepada pengenalan daripada self-concept, self-esteem, self-image, sampai nantinya ke self-estimasi, self-estimation. Mungkin itu dari saya. Baik, ini menarik sekali ya, ternyata PJJ ini bisa menjadi bonding relasi lagi anak dan orang tua. Tapi pertanyaannya Mbak Novita, untuk anak-anak ini baiknya berapa jam di rumah untuk belajar daring, dan untuk orang tua yang mungkin masih minim literasi digital, mereka mungkin juga sulit untuk mengawasi anak-anak belajar jarak jauh menggunakan gadget atau gawainya. Ini bagaimana bisa menciptakan bonding relasi yang masih satu sisi orang tua minim literasi, kemudian juga kita nggak tahu nih baiknya kapan jam belajar anak untuk pelajaran jarak jauh ini, Mbak Novita? Ya, sebenarnya kalau buat saya menjawab pertanyaan ini, anak diajarkan tanggung jawab. Jadi ajarkan setiap anak punya tanggung jawab dari hal-hal yang sederhana. Bertanggung jawab dengan usia misalnya 2 tahun, dia bisa bertanggung jawab pakai kaos kakinya sendiri misalnya, pakai sepatunya sendiri. Lalu bertanggung jawab bagaimana dengan kebersihan dirinya, bahwa setiap habis makan misalnya sikat gigi, bahwa ini kebersihan mulutmu ada di tangan kami. Jadi tanggung jawab mengajarkan anak sekaligus daya juga juang. Jadi anak belajar ada proses di situ, bahwa tidak ada instan dalam hidup ini. Nah, pada saat dia sekolah dari rumah dengan belajar seperti sekarang, dengan sudah terbiasa melakukan hal-hal yang sederhana, anak-anak jadi belajar bahwa tanggung jawab saya sekarang pada saat di rumah tidak ada guru yang mengawasi, mama misalnya harus sambil bekerja, tanggung jawab saya selesai satu. Yang terkadang kita lakukan adalah mengajarkan anak-anak begini, tugas kamu cuma belajar, kok susah banget sih disuruh belajar doang, ya kan? Tapi kita lupa bahwa tanggung jawab belajar itu harus datang dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil-kecil. Hal-hal misalnya bawa piringnya ke belakang, bagaimana dia membereskan mejanya bersama ibunya. Ini kita biasanya melakukannya dengan, udah kamu masuk kamar aja, belajar aja kerjain tugasnya. Tidak, justru dari hal yang sederhana, hal yang kita anggap sepele, justru itu membantu anak-anak punya a functioning human being, menjadi manusia yang berfungsi, menjadi manusia yang punya keterampilan hidup. Karena ini yang dibutuhkan anak-anak. Tanpa itu, tanpa ada modeling dari rumah, buat saya anak-anak akan sulit sekali untuk tahu bagaimana membagi waktunya dengan baik. Jadi mungkin dengan momentum ini, berikan anak-anak tanggung jawab sederhana
dari waktu yang dia punyai. Tadi Mbak Niken juga katakan dia buatkan jadwal, ada jadwal dari pagi sampai dia tidur, sampai Tiara tidur. Jadi dia tahu setelah ini saya mesti ngapain, setelah makan saya mesti ngapain, dan seterusnya. Jadi ada ekspektasi, what to do list-nya dalam kegiatannya sehari-hari. Baik, ini Ya, menarik sekali. Jadi betul. benar-benar anak itu memang harus diajarkan secara dari pengalaman juga, Ya. pengalaman hidup untuk menjadi benar-benar menjadi manusia, bukan robot dari pendidikan gitu ya. Kita ke Ibu Niken. Mbak Niken, tadi Ya, sempat Mbak. disinggung bahwa mungkin anak A, anak pertama lebih condong minat ke matematika, atau anak kedua lebih condong ke minat musik. Seni. Nah, ini mungkin Betul. tidak bisa diterima oleh semua orang tua bahwa mereka menginginkan ekspektasinya anak-anak bisa menguasai semua mata pelajaran. Bagaimana atau mungkin bisa kasih tips kepada orang tua lain untuk bisa lebih mengerti lagi minat dan juga orientasi anak sendiri. Ya, sebenarnya memang balik lagi tadi kata Ibu, yang belajar nggak cuma anak ya, orang tua juga belajar. Dan sebenarnya kalau boleh direview lagi sistem pendidikan, kurikulum juga, kita memang terbebani dengan nilai KKM, semua harus bagus. Padahal nggak semua harus bagus menurut saya, gitu. Kalau saya pribadi gitu ya. Dan balik lagi, kecerdasan anak masing-masing berbeda. Banyak kecerdasan yang mereka ada yang menonjol, ada yang tidak gitu. Nah, karena saya juga membaca hal itu, jadi memang kita harus banyak maklumnya juga gitu. Maklumnya dalam arti ya jangan kita paksakan gitu. Karena pada saat kita memaksakan bahwa anak itu tidak suka pelajaran ini, akhirnya jadinya moodnya hancur. Itu setiap malam saya harus kasih, saya memang tiap malam ada agenda dari sekolah yang harus saya kasih tahu besok mata pelajarannya apa. Pada saat mata pelajaran itu saya tahu anak ini tidak suka, moodnya saya jaga dari malam supaya besok paginya anaknya juga happy ngerjainnya gitu. Nah, kebetulan yang kecil ini kan matematika nggak suka. Nah, pagi-pagi itu saya ajak dia untuk mandiin burungnya dulu, karena kita punya pelihara burung dan dia suka pelihara burung. Jadi benar-benar dia mandiin burung, ngobrol sama burung, akhirnya happy. Begitu ke matematik dia sudah happy gitu. Jadi nggak bangun langsung, ayo matematik kerjain. Wah itu udah pasti kacau deh itu gitu. Jadi memang kita benar-benar harus kenal banget anak kita tuh minatnya yang mana, dan jangan dipaksain. Sekali lagi jangan dipaksain supaya kita juga orang tua akhirnya nggak bete, malah jadinya kan tinggi nadanya melulu kan, bisa dibilang kamu nih kok bego banget atau apa, itu jangan sampai gitu. Memang sebenarnya anak nggak bego gitu, anak itu pinter kok gitu. Jadi emang kita aja yang mesti saling mengenal aja. Kita mengenal anak kita lebih baik, kita cari referensi bagaimana sih cara mengenal anak gitu. Banyak psikolog yang juga bisa kita hubungi, atau minimal cari referensi di Google yang bisa kita baca. Itu sih Mbak. Baik, luar biasa ya. Ya. Ini Mungkin patut aku bisa diteladani Betul. ya, Mbak Novita? Ya, tadi bagus banget Mbak Niken menjaga moodnya. Tapi jangan juga lupa bahwa anak bisa menyukai sesuatu karena kita mengenalkan keindahan di balik setiap aktivitas yang akan dilakukan. Misalnya matematika. Apa sih indahnya matematika? Bahwa matematika yang perlu itu adalah konsepnya, bukan menghafal, rumus, tapi setiap kehidupan kita itu matematika loh. Jadi jangan juga misalnya kita nggak suka matematika, kita bilang, iya kamu persis kayak mama juga nggak suka matematika. Mungkin karena waktu kecil kita tidak diajarkan melihat satu keindahan di balik matematika. Bahwa matematika itu momok karena gurunya killer semua. Gitu. Baik, itu dia ya. Tunjukkan Jadi- apa keindahan dari setiap hal yang ingin dipelajari. Sehingga anak-anak minatnya dilatih. Minat itu dilatih. Tidak ada bakat itu diturunkan. Tapi bakat akan hilang pada saat tidak dilatih. Tapi minat bisa menjadi bakat pada saat diperlihatkan keindahan itu di balik satu minat yang ingin mereka kuasai. Baik, itu dia menceritakan keindahan pada sesuatu yang ingin diajarkan Yes. kepada anak-anak Betul. sehingga anak-anak Iya, bisa menemukan passion dan juga bakatnya. Terima kasih Ibu-ibu Aduh. untuk waktu dan informasinya telah berbagi di Halo Indonesia. Tetap menjaga kesehatannya dan juga Sama-sama. selamat kembali beraktivitas. Yes. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan topik yang menarik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.